Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang kerajaan Allah dalam sebuah perumpamaan tentang jala atau pukat yang dilabuhkan ke dalam laut. Perumpamaan ini hendak memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi di akhir zaman. Pada akhir zaman, orang jahat akan dipisahkan dari orang benar, dan mereka akan dihukum karena dosa mereka. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru berbicara tentang akhir zaman, ketika orang jahat dan hidupnya tidak benar akan dihukum berdasarkan perbuatannya. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristen kita percaya bahwa ada 2 kali Yesus datang ke dunia. Pertama, ketika Yesus datang ke dunia dengan menjelma menjadi manusia, inkarnasi untuk menyelamatkan kita. Dan yang kedua, kedatangan atau kembalinya Yesus Kristus dari surga ke bumi yang biasa disebut sebagai parusia. Ketika kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia, maka dunia akan berakhir. Pada waktu itulah akan terjadi penghakiman yang kita namakan dengan hari kiamat. Perumpamaan tentang jala atau pukat yang dilabuhkan ke laut hendak menjelaskan bahwa jala atau pukat Tuhan yang besar akan menyapu bumi ini, dan tidak ada manusia satupun yang akan lolos. Semua orang besar dan kecil akan berdiri di hadapan takhta dan dihakimi menurut perbuatan mereka. Hukuman untuk orang yang melakukan dosa berat, mereka yang menolak Yesus
akan mengalami rasa sakit, duka, dan penyesalan yang abadi. Hanya mereka yang namanya ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang akan diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, jadi sekarang ini saatnya kita untuk membuat keputusan tentang Yesus. Jangan terlambat untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Jangan bertobat setelah Anda mati atau setelah Yesus datang kembali. Sekarang adalah waktunya untuk bertobat, untuk memperoleh keselamatan. Ketika Yesus kembali, itu akan menjadi waktu untuk penghakiman. Karena Tuhan akan membuat pembagian itu. Kita harus membuat keputusan kita sekarang. Saudara-saudariku yang terkasih, sudahkah kita beriman dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita? Jika tidak, saya mendorong dan mengundang kita semua, datanglah kepada Yesus hari ini. Lakukanlah pertobatan sejati dan hiduplah dalam kebenaran dan iman yang setia kepada Yesus Kristus. Sebab Dia mencintai kita. Dia wafat untuk kita. Dia menunggu kita untuk kembali kepadanya, agar kelak kita memperoleh keselamatan daripadanya. Saudara-saudari, mari kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Tuhan memberkati kita. Tuhan, Bapa kami, tolonglah kami untuk menyadari penghakiman-Mu pada hari akhir nanti, sehingga kami terus belajar untuk takut akan Dikau dan bertobat. Tetapi lebih dari itu, tolonglah kami untuk takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, dan kekuatan kami, sehingga kami makin mengenal siapakah Yesus, Sang Juru Selamat. Dan kiranya pengenalan kami akan Kristus dapat menambah kasih kami kepada Dia, sehingga hidup kami senantiasa hidup dalam kebenaran. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.